Hitam di atas putih. Iva, panggil Dani yang baru saja muncul dari belakang Diki. Sebagai sahabat Yogi, Dani pun tak terlalu menyukai Diki. Bisa dibilang pria berkulit kuning itu tipe yang pilih-pilih teman, tidak membaur dengan yang lainnya. Dani memutar langkah, berdiri di dekat Iva. Mas Dani, balas Iva dengan mimik bertanya. Mas Yogi ada di dalam. Pria dengan lesung pipi itu menggeleng pelan. Enggak, aku nggak nyari dia. Aku nyari Iva. Kening Diki berkerut, cukup aneh baginya melihat cara Dani memandang istrinya Yogi, padahal itu istri sahabatnya. Apa mungkin Iva dan Yogi tidak saling cinta, tetapi menikah? Senyum di sudut bibir Diki tersungging, ia sangat yakin yang terjadi adalah seperti yang dipikirkannya. Mbak Iva, saya pulang dulu, ya. Iya, Mas. Mas Diki kalau ada apa-apa kabarin, ya. Senyuman kecil terpasang di wajah kalem Diki. Dengan langkah santai ia melewati Dani tanpa menyapanya, begitu pula pria yang dilewatinya. Kenapa si Diki di sini, Dek? Kebetulan lewat, terus kena abu sampah ini nih, gara-gara Mas Yogi BKR sampah, sungut Iva. Kok aku? Baik Iva maupun Dani menoleh, ternyata yang jadi topik pembicaraan berada di teras. Gadis bermata bundar itu diam saja, malas bicara sama Yogi, seperti tidak ada titik temunya. Ia kemudian menoleh kembali ke Dani. Mas Dani tadi bilang nyari Iva, ada apa, Mas? Tanpa mempedulikan Yogi, Dani memberikan sebuah bungkusan ke istri sahabatnya. Buat Iva. Bungkusan kecil itu diterima Iva dengan raut bingung. Apa ini, Mas? Buka aja, balas Dani, terangkai senyum pula di wajahnya. Perlahan Iva mengintip isi di dalam bungkusan itu, giginya yang berderet rapi kemudian muncul disertai rinai tawa kecil. Ya ampun, Mas Dani, repot-repot. Enggak repot lah, ya udah, Dek, aku cabut dulu, ya, mau cari sarapan. Anggukan kecil ditunjukkan Iva. Makasih, ya, Mas Dani. Sebelum berlalu pergi, Dani menyapa basa-basi ke Yogi dengan melambai saja. Dani ngasih apa ke kamu? Tanya pria bermata sedikit sipit itu ke Iva saat hampir melewatinya. Ngasih barang, jawab simpel Iva. Iya, udah tahulah ngasih barang, balas Yogi dengan nada sedikit keras. Sudah cukup rasanya kesabarannya pagi itu. Mas Yogi maunya apa sih? Iva begini salah, begitu salah. Yogi jadi MT kutu ditantang Iva. Aku kan cuma nanya yang dikasih Dani itu apaan? Flash disk, udah puas. Kenapa dia ngasih flash disk? Tanya balas Yogi. Iva memang butuh buat nyimpen tugas-tugasku, tapi nggak sempat belinya. Kan bisa nyuruh aku, ucap Yogi tanpa sadar. Senyum simpul ditunjukkan Iva. Suruh Mas Yogi. Iva minta baik-baik Mas Yogi buang sampah aja nggak mau, apalagi kalau aku minta tolong beliin flash disk di kota. Sampai suster ngesot berdiri lagi juga nggak bakalan kali Mas Yogi jalan, udah ah, Mas, Iva mau mandi. Sebenarnya ada perasaan bersalah tatkala ia harus ketus ke suaminya tadi, setelah mandi Iva mendatangi Yogi di kamarnya. Kenapa? Tanya Yogi dengan nada tak ramah seraya berpegangan pada kusen pintu kamar. Iva berusaha tersenyum. Maaf, ya, tadi Iva sudah balas marah ke Mas Yogi. Mas Yogi belum sarapan kan? Aku masakkan nasi goreng, ya. Hati Yogi bukan batu, ia pun tersentuh dengan sikap Iva yang sangat menghargainya, minta maaf karena kedewasaan bukan karena ada maunya saja. Iya, balas Yogi yang mulai melunak. Oke, Iva masak dulu, Mas. Di dalam kamar saja Yogi menunggu, terkadang terdengar suara-suara dari dapur. Pikirannya melalang buana, biasanya di rumah itu hanya sendirian, kosong, dan kini sejak ada Iva, mulai terasa berbeda. Hanya saja Yogi belum bisa meraba arah perasaannya. Egonya masih besar.